Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sesa Herdiani Putri, NAM 0305190101, Program Studi Agribisnis Hortikultura 2, semester 4. Di sini saya akan menjelaskan cara pengerjaan pembuatan jurnal umum di PT Bawang Goreng Skui. Jurnal umum pada periode Maret 2020. Di sini saya sudah sediakan tabel tanggal keterangan debit dan kredit, dan saya sudah membuat transaksi-transaksi dari PT Bawang Goreng Skui. Untuk transaksi pertama, Ibu Astuti membuka usaha bawang goreng pada tanggal 1 Maret dan menyetor modal awal dengan uang tunai sebesar 30 juta. Di sini untuk tanggalnya 1 Maret membuka usaha bawang goreng dan menyetor modal awal. Berarti di sini masuknya kas dan modal. Untuk kas sendiri masuk ke debit 30 juta dan kredit modalnya sama dengan debit. Selanjutnya, transaksi kedua, Ibu Astuti membeli peralatan sebesar 4 juta dan perlengkapan sebesar 1.500.000 pada tanggal 4 Maret secara tunai. Pada tanggal 4 Maret, Ibu Astuti membeli peralatan. Berarti nama akunnya peralatan dan perlengkapan dan kas. Untuk peralatannya sendiri masuk ke debit dengan jumlah 4 juta, perlengkapan 1.500.000, untuk kasnya sama dengan peralatan ditambah dengan perlengkapan, masuk kas. Transaksi ketiga yaitu pada tanggal 5 Maret, Ibu Astuti membayar uang sewa gudang untuk penyimpanan bawang sebesar 3.500.000 selama 1 tahun. Tanggal 5 Maret. Membayar uang sewa gudang. Berarti nama akunnya itu beban sewa dan kas, masuk kas. Beban sewa masuk ke debit 3.500.000. Kasnya 3.500.000. Selanjutnya, pada transaksi 6 Maret menerima orderan bawang goreng sebesar 6 juta untuk acara pameran. Sudah dikerjakan namun belum dibayar. Akan dibayar pada akhir bulan. Untuk nama akunnya yaitu piutang. Karena menerima orderan bawang goreng udah dikerjakan tapi belum dibayar oleh pengordernya itu. Jadi nama akunnya itu piutang dan pendapatan usaha. Ini tanggalnya pada tanggal 6 Maret. Selama sebesar 6 juta. Transaksi selanjutnya yaitu menerima orderan produk bawang goreng pada tanggal 7 Maret sebesar 3.500.000 dari Pak Slamet dan akan dibayar bulan depan, sama seperti yang transaksi sebelumnya. Untuk pada tanggal 7 Maret piutang dan pendapatan usaha sebesar 3.500.000. Pendapatan usaha sebesar 3.500.000. Transaksi selanjutnya, Ibu Astuti tanggal 8 Maret membeli peralatan alat masak dari toko Slamet sebesar 2.500.000 namun akan dibayar akhir bulan.
Jadi ini tanggal 8 Maret Ibu Astuti membeli peralatan. Di sini masuk ke peralatan dan hutang lancar. Kenapa hutang? Karena akan dibayar akhir bulan. Untuk peralatannya sendiri sebesar 2.500.000. Hutangnya 2.500.000. Transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 10 Maret menerima orderan bawang goreng sebesar 11 juta, sudah dikerjakan namun masih dibayar 5.500.000 dan sisanya akan dilunasi pada akhir bulan. Transaksi 10 Maret 2020. Di sini menerima orderan bawang goreng 11 juta. Berarti masuknya kas. Sudah dibayar 5.500.000 masuk kas. Piutangnya, sisanya, dan pendapatan usaha total dari kas dan piutang. Untuk kasnya karena sudah dikerjakan namun masih dibayar 5.500.000. 5.500.000. Masih utang 5.500.000 dan pendapatan usahanya 11 juta. Transaksi selanjutnya yaitu Ibu Astuti menerima pendapatan bawang goreng segar sebesar 5 juta pada tanggal 15 Maret secara tunai. 15 Maret. Di sini untuk nama akunnya yaitu kas dan pendapatan usaha. Karena Ibu Astuti menerima pendapatan usaha dilakukan secara tunai. Jadi masuknya kas. Pendapatan usaha 5 juta. Transaksi selanjutnya, pada tanggal 20 Maret, Ibu Astuti menerima pembayaran sisa dari transaksi tanggal 6 sebesar 6 juta. 20 Maret. Pembayaran sisa. Berarti masuknya kas dan piutang. Untuk kasnya 6 juta. Dan piutangnya 6 juta. Sudah lunas. Transaksi selanjutnya pada tanggal 23 Maret membayar peralatan yang dibeli dari toko Pak Slamet pada tanggal 8 Maret secara tunai. Jadi ini hutang lancar ya masuknya. Masuknya hutang lancar dan kas. Pada tanggal 23 Maret 2020. Hutang lancar 2.500.000. Kasnya juga 2.500.000. Selanjutnya, pada tanggal 25 Maret menerima pembayaran sisa dari transaksi tanggal 10 Maret sebesar 5.500.000. Ini masuknya kas dan piutang. Pada tanggal 25 Maret. Kasnya 5.500.000. Untuk piutangnya 5.500.000 karena
sudah membayar hutang. Transaksi selanjutnya, membayar biaya gaji pada tanggal 26 Maret sebesar 3 juta. Pada tanggal 26 Maret, perusahaan membayar gaji. Ini masuknya beban gaji dan kas. Untuk beban gajinya 3 juta. Dan kasnya 3 juta. Transaksi pada tanggal 28 Maret, Ibu Astuti mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar 2.500.000. Pada tanggal 28 Maret, mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi, ini masuknya prive dan kas. Untuk prive-nya 2.500.000 dan masuk kasnya 2.500.000. Transaksi yang terakhir yaitu Ibu Astuti membayar uang listrik pada tanggal 30 Maret sebesar 3.500.000. Jadi masuk nama akunnya yaitu beban listrik dan kas. Untuk beban listriknya sebesar 3.500.000 dan kasnya 3.500.000. Di sini sudah terdapat jurnal umum. Untuk itu, kita harus mengetahui total apakah jurnal umum ini sudah balance antara debit atau kreditnya. Kita jumlah menggunakan rumus sama dengan sum buka kurung, kita blok untuk yang bagian debit. Lalu kita enter. Untuk yang bagian kredit sama seperti yang tadi, sama dengan sum buka kurung, lalu kita blok bagian kredit. Nah, di sini sudah balance, artinya jurnal umum tersebut sudah benar. Setelah membuat jurnal umum, selanjutnya membuat laporan laba rugi. Untuk laporan laba rugi yaitu bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba bersih. Untuk menentukan laba bersih usaha, rumusnya yaitu pendapatan dikurangi dengan beban usaha. Di situ nanti terdapat total beban usaha. Di sini saya tulis untuk pendapatan. Untuk pendapatan di PT Bawang Goreng Skuy itu pendapatan usaha. Di sini pendapatan bersih. Untuk pendapatan usaha dari PT Bawang Goreng Skuy, yaitu ini sama menggunakan rumus sama dengan jurnal umum dipilih yang termasuk ke dalam pendapatan usaha. Ini pada tanggal 6 Maret, transaksi pada tanggal 6 Maret, plus transaksi pada tanggal 7 Maret plus transaksi pada tanggal 10 Maret plus dan transaksi pada tanggal 15 Maret. Kita enter.
dengan total pendapatan usaha 25.500.000. Di total pendapatan bersih sama dengan 25.500.000. Selanjutnya beban usaha. Untuk beban usaha di PT Bawang Goreng Skuy ada beban sewa, beban gaji, dan beban listrik. Untuk beban sewanya sendiri sama dengan klik jurnal umum, kita cari nama akun beban sewa 3.500.000. Selanjutnya sama dengan jurnal umum, kita cari nama akun beban gaji 3 juta. Selanjutnya beban listrik, kita cari nama akun beban listrik 3.500.000. Selanjutnya untuk menjumlahkan total beban usaha sama dengan sum dengan total beban usaha sebesar 10 juta untuk laba bersih usaha. Rumusnya yaitu pendapatan bersih dikurangi dengan total beban usaha sama dengan pendapatan bersih dikurangi total beban usaha. Untuk laporan laba rugi PT Bawang Goreng Skuy pada periode Maret 2020, laba bersih usahanya sebesar 15.500.000. Selanjutnya yaitu laporan ekuitas. Untuk laporan ekuitas sendiri yaitu laporan perubahan modal. Di sini PT Bawang Goreng Skuy pada periode Maret 2020 memiliki modal sebesar, kita cari di jurnal umum modalnya 30 juta. Untuk laba bersih sendiri, yaitu melihat dari laporan laba rugi sebesar 15.500.000. Di sini di total. Untuk modalnya di total. Modal plus laba bersih. Selanjutnya, untuk price pada PT Bawang Goreng, yaitu price-nya ada di jurnal umum. Kita klik price, nah, nama akun price 2.500.000. Di sini akan ketemu modal akhirnya. Modal akhir rumusnya modal awal dikurangi dengan price. Di sini akan ditentukan modal akhirnya 43 juta. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.